pasien datang ke poli konsultasi, dok, saya punya satu pertanyaan. Apa? Kira-kira ini COVID kapan ya berhentinya? Kok nggak habis-habis sih dok? Ya. Atau misalnya kalau saya sedang mendampingi pasien-pasien di unit khusus COVID, yang dirawat di unit COVID, saya lihat dari waktu ke waktu perburukan kondisi mereka itu kalau mereka dalam kondisi ketidakpastian. Prognosis, diagnosis, selanjutnya akan diapakan. Nah, dalam kondisi ketidakpastian ini membuat mereka kadang-kadang mengalami kemunduran psikologis. Jadi, rasanya relevan kalau misalnya saya mengangkat tentang ketidakpastian di masa pandemi COVID ini. Baik, saya akan mulai dari sini. Ini hal-hal yang praktek-praktek yang akrab dengan kita ya. Misalnya minta dibacain di ramal ya. Kira-kira masa depan saya kayak gimana? Oh, kamu nih ada ini ya, bisa nih jadi orang kaya, bagus nih garis rezekinya. Jodoh akan nikah nih 2 kali misalnya. Ya, 40 mungkin 3 kali deh bisa kejadian. Atau datang untuk kartu tarot misalnya, atau yang paling banyak di kampung kita kan datang ke orang pintar untuk kira-kira ditebak atau diramal kira-kira usaha ini berhasil tidak kalau saya melakukan ini. Kalau saya senang sama seseorang kira-kira ada jodoh tidak. Dari semua praktek-praktek yang umum kita lihat ini tujuannya satu ya. Keinginan untuk supaya bisa sedikit mengintip ke masa depan. Apa kira-kira yang terjadi di masa depan? Saya mungkin membuat analogi seperti ini. Kalau misalnya saya minta teman-teman mengendarai mobil dalam kondisi mata tertutup, lalu saya minta untuk jalan terus, kemudian coba ngegas, saya yakin bahwa teman-teman akan ragu. Kenapa ragu? Karena tidak punya cukup informasi. Di depan itu ada apa? Apakah aman jika saya terus? Kira-kira akan ada resiko apa yang muncul di depan di situ kalau saya terus lanjut dengan kondisi mata tertutup. Jadi manusia dan keinginan tahu tentang masa depan itu sebenarnya sebagai suatu cara untuk bertahan hidup, survival mode on. Semakin sedikit kita mengetahui suatu kondisi, semakin kurang pengetahuan kita, maka kita kemudian tidak punya cukup banyak perbekalan untuk melindungi diri kita. Ini sama aja dengan menyerahkan kendali terhadap kesehatan dan keselamatan dan hidup mati kita nantinya. Jadi dengan didasari oleh keinginan untuk bertahan hidup atau bertahan tetap sejahtera, kita kemudian selalu terus-menerus mengembangkan cara supaya bisa sedikit mengintip masa depan. Kalau tadi prakteknya praktek tradisional ya, sekarang kita punya cara, kita punya pengetahuan matematika untuk membuat algoritma, dataset, dan yang lain-lain yang memungkinkan kita untuk bisa sedikit mengintip ke masa depan. Kadang-kadang mendekati kebenaran, tapi kadang-kadang juga jauh dari kebenaran. Tapi apapun itu adalah suatu upaya kita untuk bisa tetap survive dan tidak terlalu tegang atau tidak terlalu waspada terhadap bahaya di depan. Saya mencoba memberikan eksperimen sedikit di sini supaya kemudian teman-teman bisa memahami ini asal muasal kita untuk selalu mencoba menduga, meramal atau mengetahui masa depan dari mana ya asalnya ya. Kalau kira-kira saya berikan gambar ini, Om Gusets bisa nebak nih nggak ya? Gambar apa ini kira-kira? Itu gambar apa ya? Jempol kali ya, bukan ya? Jempol ya. Coba saya kasih dikit lagi clue, sedikit informasi lagi. Bisa lebih menebak? Oh, ini gembok kali. Good, ya betul. Ini gembok ya. Jadi tadinya dengan informasi yang sangat sedikit, kita kemudian bisa memberikan atau memprediksi suatu kesimpulan yang belum terlalu mendekati kebenaran. Sekarang saya balik nih. Ini gambar center ya, Om Guseks ya. Ya, center. Kalau kira-kira saya berikan potongan informasi yang tidak lengkap seperti ini, kira-kira bisa nebak nggak? Ini saya pikir senjata ini. Senjata ya, bukan center ya. Bukan. Oke, kalau ini kira-kira? Ya. Aduh, tambah bingung kalau ini. Kayak koper ya. Kayak koper ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa antara mendapatkan informasi awal yang lebih lengkap dengan informasi yang sangat sedikit atau tidak lengkap, peluang kita untuk lebih mendekati kebenaran atau punya alternatif lain lebih besar dibanding yang informasi yang tidak jelas. Nah, di sini kita kemudian mempelajari bahwa yes. Jadi dari sini kemudian kita mempelajari bahwa
sebenarnya kita punya piranti dalam diri kita itu untuk memprediksi dari waktu ke waktu. Prediksi yang kita lakukan itu didasari dari pemahaman kita sebelumnya atau pengetahuan-pengetahuan kita sudah dapatkan sebelumnya, kita cocokkan dengan apa yang kita amati saat ini, lalu kemudian kita punya suatu pemahaman baru. Jadi, pemahaman baru ini kira-kira akan lebih mendekati fakta yang sebenarnya. Ada dua hal. Pertama, dari apa yang kita pahami atau yang kita pelajari atau kita ketahui dari masa lalu kita, lalu kita cocokkan dengan masa sekarang, sehingga kemudian bisa menjadi suatu pengetahuan baru. Oke, ini yang terkait COVID. Jadi, kalau kita belajar atau mengamati atau mendapat informasi dari orang sekitar, dari keluarga, bahwa siklus kehidupan kita akan mulai dari bayi, seterusnya, lalu kita akan tumbuh dewasa, bekerja, lalu kemudian menua, lalu kemudian akhir kehidupan. Jadi mungkin kalau pasangan berpikir kita akan menua bersama, kalau orang tua berpikir bahwa saya akan mengantar anak saya menjadi orang dewasa yang produktif dan berkeluarga, atau misalnya saya bisa mempunyai kesempatan untuk 20 tahun kemudian saya mungkin akan reuni dengan teman-teman SMA dan yang lain-lain. Tapi COVID mengguncang sistem keyakinan kita tersebut. Kita mungkin banyak di sekitar kita atau kita mengalami anggota kita keluarga sendiri yang usianya masih muda, lalu kemudian terkena dampak COVID, lalu kemudian meninggal, atau pasangan yang tadinya bercita-cita akan menua bersama, ternyata tidak bisa, atau yang lain-lain. Atau yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua menguburkan anak sendiri. Jadi hal yang terjadi mendadak seperti ini yang mengguncang rasa percaya kita terhadap sistem yang ada dan juga termasuk dunia. Ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, PHK, para pengusaha yang sudah punya kira-kira ke depan prediksi akan melakukan apa saja untuk mengembangkan usahanya, bubar. Kemudian teman-teman yang punya pekerjaan, ada yang punya pekerjaan mungkin punya rencana terhadap pendidikan anak, dengan pekerjaan tersebut tiba-tiba PHK. Ya, atau teman-teman yang punya rencana investasi misalnya, dengan melihat proyeksi tahun kemarin, tahun 2020 akan melakukan investasi ini dan itu, buyar karena pandemi COVID. Dan juga dunia pendidikan. Anak saya yang paling bungsu, kelas 3 SMA sekarang, dia bilang gini, saya nggak pernah nyangka, Ma, saya akan lulus SMA dengan rebahan. Jadi dia bertanya-tanya, katanya SMA itu masa yang menyenangkan. Kok saya enggak ya? Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita kemudian mengalami zaman yang berbeda dengan apa yang kita pahami sebelumnya. Ini pengalaman yang saya temukan ketika mendampingi pasien. Yang kita bayangkan kalau kita sakit, kita akan ditemani oleh anggota keluarga ya. Ada yang mendoakan, ada yang nyuapin, ada yang menemani, ngobrol, dan yang lain-lain. Tapi kalau di ruang isolasi COVID, sulit sekali melakukan ini. Ya, hanya akan ada pasien. Baik, nah saya pernah merawat pasien 3 minggu ya di unit isolasi. Dia bilang seperti, dokter boleh tidak saya lihat wajah dokter? Ada apa Pak? Saya sudah 3 minggu di sini tidak pernah lihat wajah manusia sama sekali. Jadi hal-hal yang kita pahami bahwa kita akan dirawat dalam kondisi sakit oleh keluarga ini tidak terjadi. Kita, adat agama kita, masing-masing punya cara untuk melepas kepergian orang-orang yang kita sayangi. Ada cara perpisahan, ya, ada doa, ada pendampingan, ada cara pelepasan lah yang kemudian membuat kita menjadi lebih bisa melepas kepergian orang-orang yang kita kesayangi dengan lebih baik. Sekarang ini tidak mungkin lagi dilakukan. Hal-hal seperti ini yang kita namakan sebagai suatu uncertainty, ketidakpastian, peristiwa yang tidak terduga, peristiwa yang mengancam atau membahayakan diri sendiri, atau mengancam integritas diri kita sendiri. Integritas sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, integritas sebagai seorang anak yang akan melanjutkan tugas-tugas selanjutnya,
ini yang menjadi sumber stres atau stresor bagi seseorang. Yang tadi kita sudah pahami bahwa ketika kemudian kita tidak punya cukup banyak pengetahuan terkait hal tersebut, maka akan timbul perasaan terancam atau rasa tidak aman. Kondisi ini akan menyebabkan reaksi. Kenapa terjadi reaksi? Kita tadi sudah memahami sama-sama bahwa otak kita merupakan suatu alat mesin untuk memprediksi dari waktu ke waktu berdasarkan prior belief yang kita pelajari sebelumnya. Tiba-tiba chaos nih, tidak cocok antara pengalaman sebelumnya dengan observasi yang ada sekarang. Ada 3 kemungkinan cara kita merespon. Pertama, kita akan flight, kabur, ya, avoid, menghindar dari semua hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Atau kita akan melawan, ya, mencoba berjuang mengatasinya, atau kita akan diam aja, numbing gitu, membeku, nggak ngelakuin apa-apa dalam ketakutan. Nah, 3 bentuk respon tadi ekspresinya bisa beda-beda. Ada ekspresi takut, bingung, cemas, ada yang kebas, saya nggak bisa ngerasain apa-apa lagi dok, mati rasa udah. Ada yang panik, ada yang tegang. Waktu itu kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Maret ke April ya, kita juga merasakan suasana batin yang sama ya. Pada saat itu sudah ada kasus konfirmasi pertama di Indonesia. Pasien orang yang merasa terganggu tidak bisa datang lagi ke rumah sakit, takut kalau saya datang ke rumah sakit malah dapat bonus COVID lagi dok. Nah saat itu kami berpikir ada tidak ya cara supaya orang-orang yang mengalami terdampak psikologis karena pandemi COVID ini kemudian bisa menamakan atas semua rasa yang mereka rasakan, perasaan-perasaan negatif tersebut. Jadi kami membuat fitur swab periksa. Ini bisa diakses secara gratis. Nanti saya di akhir presentasi saya akan tunjukkan aksesnya. Jadi di sini akan ada 4 instrumen untuk menilai apakah seseorang mengalami masalah psikologis cemas, depresi, trauma, dan bunuh diri. Pada tanggal 10 Oktober kita sudah mencapai 5.800, sekarang sudah hampir mencapai 10.000 sampai akhir Desember ini. Yang paling banyak diakses adalah instrumen swab periksa untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami kondisi kecemasan atau depresi. Pengisiannya tersebar di seluruh Indonesia, namun memang yang paling banyak adalah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat, lalu menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Ini yang kami temukan. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang mengisi instrumen swab periksa tersebut, 7 orang diantaranya itu mengalami masalah psikologis. 7 orang diantaranya mengalami kondisi cemas, 7 mengalami depresi, dan 7 lagi mengalami trauma psikologis. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa besaran atau masalah psikologis terdampak COVID ini tinggi ya. Kami coba melakukan estimasi prevalensi. Kita perduga ada sekitar 39% kasus-kasus kecemasan terdampak COVID dan kemudian depresinya sekitar 51%. Ini angka yang tinggi ya kalau dibandingkan sebelum pandemi COVID. Apa yang membuat mereka atau perasaan sejahtera mereka terganggu? Pertama tentunya takut tertular. Ketularan akan coronavirus, dan kemudian yang meluas artinya ketakutan akan corona, lalu kemudian ada informasi-informasi yang saling bertentangan terkait infeksi ini, ada berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang paling banyak juga rasa ketidakpastian yang kita bahas tadi, lalu kehilangan pendapatan, pekerjaan, kehilangan aktivitas, sistem dukungan yang biasanya bersama dengan teman-teman atau keluarga, lalu kemudian akses ke kebutuhan dasar juga mengalami penurunan, namun melimpah untuk aktivitas online, dan belakangan ini kita melihat juga kecenderungan akses ke penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang mengalami peningkatan. Kalau kita urai satu-satu, misalnya di instrumen itu, ditanyakan hal-hal apa yang membuat mereka terganggu. Jadi yang mereka keluhkan paling banyak itu merasa khawatir seakan-akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi mengantisipasi terlalu antisipatorik bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam waktu dekat. Khawatir berlebihan, merasa mudah jengkel atau kesal, merasa gugup, cemas, dan gelisah. Jadi hal-hal ini ternyata yang dikeluhkan oleh pasien yang kemudian merasa bahwa kesejahteraannya itu terganggu, tapi tidak bisa menyebutkan saya itu sebenarnya mengalami apa. Hanya saya merasa mudah kesel, mudah marah untuk sesuatu atau stimulus yang tidak sesuai dengan responnya dia. Kami coba membreakdown atau membagi-bagi sampel yang mengisi instrumen ini. Ternyata ini yang menarik,
kita temukan angka kecemasan ini meningkat di usia dewasa muda. Ya, jadi ini cocok dengan penelitian yang dilakukan di luar negeri bahwa memang paling tinggi tingkat derajat kecemasan dan depresi ini di usia muda di bawah 35 tahun. Lalu sumber kecemasan apa biasanya? Karena kebetulan memang usia tersebut adalah usia produktif, maka kecemasan terkait pekerjaan, pendapatan, kehidupan yang layak, kemudian eksistensi, adanya restriksi luas, misalnya biasanya ke gym, sekarang sudah tidak bisa, biasanya kumpul-kumpul di kafe, kemudian tidak bisa. Lalu kesempatan yang hilang, ini sudah banyak ditemukan pada kasus-kasus kelompok mahasiswa. Jadi datang ke kampus berinteraksi dengan dosen, belajar hal-hal yang di luar textbook, belajar bagaimana leadership dan yang lain-lain itu kemudian tidak dapat dilakukan dalam kondisi pandemi ini. Lalu yang terpenting adalah menjadi bagian dari kelompok. Teman-teman mungkin masih ingat ya bahwa masa yang paling kita ingat kalau kita kuliah itu adalah masa ketika kita sedang orientasi ya ospek ya. Sekarang pun kalau di grup chat teman-teman S1 yang seru itu dibahas ketika masa-masa mengalami perpeloncoan. Justru di situ sebenarnya pada saat kita tanda kutip ya ditindas, disitulah kita kemudian merasa bersatu dan menjadi menjadi bagian dari suatu kelompok dan membangun kekuatan sama-sama. Sekarang ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, orientasi tidak bisa, PPD mahasiswa semester 1 dan semester 2 tidak mengalami lagi experience yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Kami coba melihat juga kalau di Jakarta kan sudah pernah ada beberapa tahapan ya, pra PSBB, PSBB 1, transisi dan PSBB 2, ternyata semakin panjang fase PSBB semakin tinggi tingkat kecemasan. Yang lain yang kami dapatkan yang memang sangat tidak enak ya, bahwa ternyata pemikiran tentang untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri ditemukan 68%. 5% di antara yang mengisi instrumen ini sudah mempunyai rencana atau tindakan untuk melakukannya. Dan sayangnya 66% di antaranya belum pengobatan sama sekali atau belum mengakses pengobatan sama sekali. Ini merupakan suatu lampu merah buat kami. Ada populasi khusus, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ternyata juga terdampak dengan pandemi COVID ini. Jadi muncul trauma psikologis, merasa berjarak atau terputus dari orang lain, selalu waspada, ya, kemudian sulit konsentrasi dan pengulangan pikiran. Kenapa terjadi masalah ini pada tenaga kesehatan? Burnout, ya, cemas, ya, kelelahan, iya. Pertama karena resiko keterpaparan tinggi, moral injury kadang-kadang antara yang kita pahami dan kemudian aplikasi di lapangan kadang-kadang tidak sesuai karena keterbatasan yang ada. Nah, di rumah sakit kami juga ada suatu proses pendampingan untuk teman-teman tenaga kesehatan yang mengalami tertular COVID juga. Kalau pertama kita tanya, sebagian besar akan menjawab bahwa mereka tidak khawatir tentang kondisi mereka khawatir telah menularkan keluarga dan teman. Lalu kemudian ada stigma, mungkin kita pernah baca ya sama-sama beritanya, beberapa tenaga kesehatan tidak dibolehkan kembali ke tempat kos atau ke rumah karena ada kekhawatiran masyarakat dan selanjutnya. Terus dengan memahami semua ini, satu pesan bahwa ternyata kita tidak cemas sendirian, banyak juga orang yang lain mengalami masalah psikologis terkait pandemi ini. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpastian selama pandemi? Tips yang saya ambil, saya sarankan buat pasien dan teman-teman juga, saya minta mereka biasanya membuat lingkaran pengaruh. Jadi ada 3 lingkaran di sini, lingkaran kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Lingkaran kecil adalah hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Lingkaran berikutnya adalah hal-hal yang bisa Anda pengaruhi. Yang ketiga adalah kita hanya bisa concern, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Saya ambil contoh mungkin seperti ini. Di Jakarta sekarang lagi meningkat ya kasus COVID, lalu kemudian belum ada tanda-tanda akan menurun. Saya, petugas kesehatan sekaligus seorang ibu, sangat khawatir terkait klaster rumah tangga. Yang bisa saya lakukan adalah menjaga diri saya. Ini yang bisa saya kendalikan. Saya menggunakan alat pelindung diri dengan baik. Saya melakukan protokol desinfeksi dengan baik sebelum bertemu dengan anggota keluarga. Ini yang bisa saya kendalikan. Namun ada lingkaran di luar sana yang hanya saya bisa pengaruhi. Contohnya anak saya yang pertama sekarang udah semester
6 ke 7, tentu bentuk interaksi dengan teman-temannya juga khas ya untuk anak-anak udah yang menjelang dewasa muda itu. Dan saya tidak bisa mengendalikan dia kalau dia keluar rumah, ketemu siapa, pakai masker atau tidak. Yang saya bisa lakukan adalah saya mempengaruhi dia, memberikan edukasi, ini hal-hal yang baik untuk dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, saya siapkan masker dan yang lain-lain. Setelah itu saya tidak punya kendali sama sekali. Lingkaran paling luar adalah tetangga, orang di pasar, ya, orang di dalam perjalanan. Saya tidak punya kendali sama sekali terhadap mereka dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau misalnya saya sarankan kalau ada suatu hal, masalah terjadi dalam hidup kita, coba fokus kira-kira ini masuk ke dalam lingkaran kendali kita atau hanya berada di lingkaran pengaruh kita. Dengan begitu kita bisa memilah-milah mana hal-hal yang bisa kita selesaikan. Tidak semuanya kita bisa selesaikan, kita akan kelelahan sendiri. Yang kedua, tantang rasa butuh Anda akan kepastian. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Kadang-kadang kita mengembangkan perilaku ketika kita tidak nyaman untuk mengatasi ketidakpastian tadi. Kita coba lihat mana yang sering kita pakai. Ada orang kalau merasa tidak nyaman karena ketidakpastian, terus-menerus mencari kepastian ke orang lain. Aku udah benar gak ya melakukan ini? Gimana ya kalau misalnya kayak gini? Sudah diberikan penenteраman tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Tapi kan saya ini, tapi kan saya takut. Ya, apa-apa ini akan baik-baik aja. Iya ya, tapi kan nanti gimana dong? Seperti itu ya. Nah, itu tipe yang pertama. Atau tipe yang kedua, micromanage. Jadi semuanya mau dilakukan sendiri, nggak bisa mendelegasikan ke orang lain, tidak punya kepercayaan untuk berbagi peran dengan orang lain. Semuanya berada dalam kendali dia. Ini juga melelahkan. Atau kadang-kadang menunda, nanti aja. Karena merasa tidak pasti atau beriksa melakukan hal berulang-ulang, anak ditelepon berulang, gimana, udah sampai mana, pakai masker nggak, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya kita coba tantang pikiran kita sendiri. Pertama kita bertanya-tanya, pernah tidak ya terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya? Kita merasa malang banget, kok ini terjadi sama saya ya? Tapi beberapa waktu kemudian kita malah bersyukur, untung waktu itu saya nggak ikut ya. Untung waktu itu saya nggak diajak ya, padahal dulu sedih tuh waktu nggak diajak. Ternyata kemudian kalau kita orang Islam bilangnya ada hikmah ternyata di balik itu. Lalu berpikir lagi, apakah kalau saya berasumsi bahwa hal-hal buruk pasti terjadi karena hasilnya tidak pasti? Apakah benar kalau kita nggak pasti terhadap suatu hal maka pasti ujungnya akan buruk? Tentu tidak seluruhnya seperti itu. Yang ketiga kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, memang ada orang yang bisa absolut bisa memastikan kira-kira apa yang akan terjadi esok hari. 5 menit ke depan dari sekarang ini aja kita nggak tahu kita akan seperti apa. Yang kedua, belajar menerima ketidakpastian. Pertama, mampu dulu untuk mengidentifikasi pemicu munculnya rasa ketidakpastian Anda. Kalau kita lihat-lihat biasanya kan kalau habis baca berita ya, media sosial atau chat dengan teman yang cenderung cemasan orangnya, itu biasanya yang memicu. Yang bisa kita lakukan adalah mereduksinya, menguranginya atau menghentikan sama sekali. Yang lain adalah mencoba mengenali diri sendiri. Saya ini sedang mendambakan kepastian mode on enggak? Jadi pada saat misalnya habis baca berita, terus tiba-tiba nafasnya menjadi lebih pendek dari biasanya atau berdebar-debar, coba lakukan scanning diri sendiri dulu. Periksa dulu tanda-tanda fisik. Saya ini kenapa ya? Tadi sebelumnya saya ngapain ya? Oh iya, saya lagi baca berita tentang COVID. Jangan buru-buru berpikir, saya kena serangan jantung nih, saya kena COVID nih sekarang nih. Seperti itu ya. Jadi pause dulu. Lalu, biarkan diri Anda untuk merasakan ketidakpastian. Ada orang ketika muncul perasaan cemas lalu berpikir, seterusnya saya akan seperti ini. Tapi sebenarnya kecemasan itu seperti kayak kurva ya. Ada mulai, ada memuncak, lalu kemudian akan berakhir. Jadi bentuknya akan seperti serangan ya, datang terus mereda. Sama dengan kita mengamati kereta api, dia datang, lewat, pergi seperti itu. Jadi hal ini bisa membantu kita untuk lebih bisa mengendalikan emosi kita untuk mengamati, oke, saya cemas sekarang, saya lagi nggak enak, saya biarkan, nanti juga hilang. Lalu mengatasi pemikiran, what if, bagaimana ya kalau gini ya, bagaimana ya kalau kayak gini ya. Mungkin kita sudah mulai bisa mengafirmasi ke diri kita sendiri bahwa
saya menerima ketidakpastian sebagai suatu bagian dari kehidupan. Seperti juga bahwa selalu ada kesempatan dalam kehidupan, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini bagian dari kehidupan kita. Yang lain, kalau misalnya saat itu pikiran kita hanya muter-muter di situ saja, coba alihkan perhatian sama tadi dengan prinsip lingkaran pengaruh. Coba pikirkan hal-hal yang Anda bisa kendalikan. Tidak berpikir hal-hal yang di luar kendali Anda. Misalnya wabah, orang-orang di luar sana tidak pakai masker, itu tidak usah dipikirkan. Itu di luar kendali Anda. Tapi apa yang Anda bisa kendalikan? Oh, saya bisa pakai masker. Saya cuci tangan secara teratur dan yang lain-lain. Ini latihan, saya minta supaya dilatih dulu ya, ini gampang sekali. Jadi letakkan tangan di dada kita, kemudian mencoba untuk menarik napas 4 hitungan. Terus tahan lagi 4 hitungan, lalu lepaskan 4 hitungan. Tahan, terus tarik nafas lagi 4 hitungan. Ini dilakukan berulang-ulang, efeknya adalah akan memperbaiki sistem otonom kita. Yang kedua akan memutus train of thought tadi. Jadi pikiran yang katastrofik, aduh gimana nih kalau saya kena COVID, aduh gimana masa depan keluarga saya, aduh gimana nih, bagaimana seterusnya. Dengan berfokus pada nafas, melihat gerakan-gerakan tubuh Anda ketika menarik nafas, maka pikirannya akan teralih dan kemudian akan mendistraksi Anda. Bisa diulang caranya tadi, Dok? Gimana? Bisa diulang tadi caranya ini? Oh, mau diulang? Baik. Atau kita latihan sama-sama ya. Coba tangannya diletakkan di dada dan di perut, seperti saya. Lalu dalam hitungan ketiga, kita narik nafas, dipertahankan selama 4 hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tarik nafas, 4. Terus tahan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. 1, 2, 3, 4, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, mulai tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, tahan. Dan lepaskan. Kira-kira seperti itu ya, nanti coba dilatih sendiri di rumah. Awalnya mungkin harus pakai hitungan, tapi lama-lama kemudian bisa sendiri untuk melakukannya. Penting di tahap-tahap awal kalau lagi belajar, supaya meletakkan tangan di dada dan di perut ini dilakukan, supaya kemudian bisa untuk fokus pada gerakan-gerakan dada dan perut. Jadi kalau misalnya pikirannya tiba-tiba keingat lagi, wah tadi belum ini ya, tadi belum sempat bayar PLN ya misalnya, waduh saya sempat belum ini ya, fokus lagi ke gerakan dada dan perut. Ini tips berikutnya, fokuslah pada saat ini, sekarang ini. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang, ini contohnya sedang minum kopi ya, kita kemudian malah berpikir nanti dari sini saya akan kemana ya, saya akan ketemu siapa, lalu akan diskusi tentang apa. Nah, pada praktek mindfulness kita diminta untuk fokus pada saat ini, menikmati bau kopi, menikmati rasa kopi, menikmati situasi sekitar, karena ini akan membantu kita mendistraksi dari kekhawatiran terhadap masa depan. Yang lain, kalaulah stres dan kecemasan, bergerak, penelitian sudah sangat banyak membuktikan bahwa dengan beraktivitas fisik akan mempengaruhi kekuatan kita, akan memperbaiki fungsi jantung dan fungsi paru-paru. Luangkan waktu untuk relaksasi, silakan pilih sendiri mana yang bisa menjadi sarana untuk berelaksasi. Di sini saya contohkan bertanam, atau memelihara tanaman, tapi jangan lakukan hobi yang tidak membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Misalnya seperti ini, saking sayangnya sama istrinya sampai kemudian tidur di luar ya untuk menjaga tanaman koleksi istrinya. Lalu tidur cukup dan berkualitas, ini banyak seperti ini saya kira. Kemudian makanan bergizi dan bergizi seimbang. Terakhir,
Ini saya sengaja menampilkan gambar ini, gambar kakek-kakek ya. Kemarin kami melakukan penelitian untuk melihat berapa banyak kakek-kakek atau lansia yang mengalami loneliness atau kesepian. Angkanya tinggi, 70%. Ya. Jadi usahakan tetap terhubung dengan mereka, tetap terhubung dengan orang tua kita, tetap terhubung dengan kakek kita, untuk membicarakan kekhawatiran mereka agar tidak merasa terisolasi secara sosial dan kesepian. Karena kalau mereka mengalami kesepian, kita mengalami kesepian, prone untuk kemudian mengalami depresi. Dan mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi hari ini. Kalau teman-teman ingin cek sendiri, saya ini kenapa ya lagi gampang kesel, kok susah tidur, silakan masuk ke www.pdskji.org di home. Di situ ada 4 pilihan, dokter bisa pilih sendiri dan hasilnya akan muncul saat itu juga. Kira-kira Anda sedang cemas atau depresi sekarang, dan akan ada rekomendasi-rekomendasi kalau misalnya ditemukan. Misalnya jika saat ini ada kecenderungan bunuh diri yang menguat, maka akan ada saran-saran apa yang harus dilakukan. Ke IGD harus didampingi dan seterusnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke 2G. Baik, terima kasih banyak Dr. Camelia Malik, SPKJ yang telah memberi kita materi yang sangat menarik ya, menambah pengetahuan kita tentang mengelola stres. Selanjutnya gimana nih Kakak G? Tadi ada yang raise hand itu, ada yang mau tanya tuh kayaknya dari Dr. Ratnawati ya. Benar? Silakan, kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan ya, Kakak Busek ya. Ya, satu pertanyaan untuk Dr. Lia. Saya boleh bertanya, Pak Agus? Oh, ini Kak Nana, boleh Iya, silakan. Saya, Gang. Saya mau bertanya. Oh iya, iya. Tidak apa-apa, Ji. Tante Ratna mau dulu, Tante Ratna Mutia. Sama, Ji. Pertanyaanku itu sama, Ji. Saya mau sama-sama Ratna. Saya mau mempertanyakan pertanyaan tak itu, sayang. Oke, Dokter Pale yang tanyakan, Kak Pale. Bertanya. Oke, silakan. Dokter ini video aku tidak bisa, biar muka aku tidak muncul, nah video aku tidak bisa main. Oke, silakan Dokter Ratna Muhadi pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman salam sehat. Tunggu dulu, bagaimana ini Ratna bisa Ji? Bisa Ji ini saya bertanya. Iya, enggak apa-apa, Dok. Saya mau tanyakan pertanyaan tak juga, gitu. Oke, enggak apa-apa, Dok. Silahkan, Dok. Jadi begini, beberapa teman kan kalau dia sakit, dia kan biasa konsul-konsul ke saya. Terus dia bilang, bagaimana ini Dok? Saya kan Dokter Lia, bisa dengar saya? Ya, jelas. Oke, Doniel ya? Jelas. Begini, dia kan begini, gimana ini Dok? Kita kan kalau mau sembuh harus tidur. Nah, tidur saya kurang, malah kadang beberapa hari enggak bisa tidur gara-gara kena COVID kan. Enggak tahu apakah dia karena enggak bisa susah bernapas kah, atau karena takut, atau karena cemas. Pokoknya keluhannya itulah enggak bisa tidur, kurang tidur. Kadang cuma tidur 3 jam. Dia bilang saya baru bisa tidur jam 1, jam 3 sudah terbangun, udah enggak bisa tidur lagi. Jadi saya bilang, coba Ming kita konsul sama dokternya minta obat tidur. Nah dikasih lah sama dokter semacam alprazolam gitu kan. Nah kan pasien kan pintar juga. Setelah dia dikasih alprazolam, dia browsing lah efek sampingnya semua. Nah tambah stres lah dia karena itu kan obat. Efek sampingnya banyak, terutama bikin ketagihan lah, bikin nggak bisa lepas lah, kecanduan gitu, terus bukan untuk obat kejang-kejang lah semua, jadi pasien tambah cemas kan, akhirnya obat yang dikasih alprazolam makin tidak bisa tidur, jadinya dia enggak mempan. Gitu masalahnya ya, itu masalah pertama. Terus itu dulu teman kita kan yang meninggal kan Dokter Adnan kan, itu dia semakin jelek keadaannya pada saat dia 5 hari tidak bisa tidur loh.
Padahal saya udah sarankan dia dikonsul ke psikiatri aja kalau gitu, tapi saya dengar-dengar di situ katanya ya udah nggak bisa kalau udah sesak napas kan, sudah nggak bisa dikasih obat penenang. Kalau di ICU sih gampang, kita kalau anestesi sih gampang, kita ambil alih jalan napasnya atau kasih oksigen, kasih obat tidur ya pasien tidur. Tapi kalau pasien masih sadar bagus kan nggak bisa kan dikasih. Psikiater udah nggak berani kasih. Nah itu masalahnya, problemnya itu pasien. Jadi gimana ya? Kita juga mau jelaskan ke pasien. Ini pasien sebenarnya kamu kan sekarang lagi butuh. Makanya jangan browsing. Jangan browsing-browsing. Oke, jadi pertanyaannya sudah jelas jangan browsing efek samping obat apalah semua, akhirnya makanya tambah bisa tidur. Baik. Ya gitu aja. Bagaimana caranya kita meyakinkan ke pasien bahwa ya kita juga tahu ya obat tersebut bisa bikin ketergantungan, tapi ya bagaimana caranya supaya nanti dia bisa lepas. Tapi ada beberapa pasien yang saya anjurkan kasih, malah saya konsul ke psikiater, dia nggak tergantung kok, langsung stop aja kalau udah nggak butuh. Nah itu aja pertanyaannya Dokter Lia, bagaimana dengan penggunaan obat-obat psikotropika untuk penenang pada pasien-pasien dengan gangguan cemas berlebihan? Terima kasih. Terima kasih Dokter Donia. Saya coba sharing pengalaman saya di pendampingan orang-orang yang mengalami gangguan COVID yang dirawat di unit COVID ya. Jadi memang keluhan tidur yang paling banyak dikonsulkan ke kami. Tentu pertama kita periksa dulu gangguan tidurnya ini gangguan tidur yang primer atau gangguan tidur yang sekunder. Gangguan tidur sekunder itu artinya dia mengalami gangguan tidur karena bagian dari depresinya misalnya atau bagian dari kecemasannya. Jadi kalau misalnya kita kemudian sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari suatu entitas penyakit yang lebih besar, tentu kita obati sesuai dengan indikasi penyakit tersebut. Misalnya dia gangguan tidurnya karena cemas, ya tentu kita masuk protokol untuk gangguan cemas. Tapi pastikan dulu bahwa dia bukan mengalami gangguan tidur disebabkan karena kesulitan bernafas, ya, ketidakmampuan untuk misalnya oksigenasinya jadi terganggu, karena itu akan masuk ke protokol yang berbeda. Jadi misalnya kita sudah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan kemampuan untuk pernafasan, kita menemukan bahwa memang pasien ini sudah ada indikasi untuk pemberian obat untuk membantu tidur, menginduksi tidur. Pertama yang saya lakukan biasanya mengutamakan dulu tidak pakai obat Dr. Donil, sleep hygiene dulu. Saya ajak dia untuk mengidentifikasi hal-hal yang bisa mempengaruhi dia untuk masuk tidur. Saya akan tanya dulu, biasanya tidur jam berapa ya Pak ya? Saya mulai di tempat tidur tuh dok, dari jam 8 baru bisa tidur jam 11. Apa-apa saja yang dilakukan dari jam 8 ke jam 11 itu. Saya di tempat tidur, saya nonton, saya buka browsing dan yang lain-lain. Kalau browsing apa? Ya berita COVID lah dok, yang serem-serem itu gitu kan ya. Saya dapat data pertama nih bahwa ternyata memang ada arousal atau ada kecemasan yang dipicu dari stimulus eksternal menjelang tidur. Terus saya tanya, biasanya minum kopi atau minum teh? Kopi dok, berapa dalam sehari? 3 gelas. Terakhir minum kopi jam berapa misalnya? Jam 7 sebelum tidur. Saya akan minta supaya sore jangan minum kopi atau dimajukan ke jam 5 dan seterusnya. Lalu kemudian mencoba mencari tahu apa ada hal-hal yang lain yang membuat pasien jadi sulit untuk tidur. Misalnya saat itu banyak berisik. Kalau saya perhatikan ya memang sulit ya kalau orang di ruang unit COVID itu karena kan perawat harus bolak-balik ya meriksa setiap 15 menit, 30 menit pernapasannya. Jadi udah hampir tertidur, buka pintu lagi, bangun lagi dan seterusnya. Jadi saya biasanya minta ke perawat, tolong kalau pasiennya tidak dalam kondisi pemantauan ketat, pemantauannya lewat monitor, tidak harus datang ke situ misalnya. Nah, tapi kemudian kita menemukan bahwa pasien ada indikasi untuk diberikan obat. Saya harus mengingatkan lagi bahwa sebenarnya pemberian benzodiazepin itu hanya sifatnya temporer, 2 minggu saja. Tidak boleh lebih dari itu. Sebenarnya untuk mengatasi kecemasannya, yang paling tepat diberikan adalah antidepresan. Tapi antidepresan, maaf ya kalau saya ngomong jorok di sini, cemas antidepresan, maaf. Maksud saya obat untuk mengatasi situasi perasaan mereka,
itu sebaiknya diberikan obat yang golongan antidepresan. Tapi obat antidepresan itu baru bisa bekerja setelah 2 minggu. Jadi sebelum obat itu bekerja, kita berikan dulu obat anti cemas yang seperti dokter Doniel sampaikan tadi. Tantangannya gini, pasien sudah tahu dia akan minum obat, tapi dia nggak mau minum obat. Karena saya nggak mau ketergantungan, dok. Saya nggak mau masuk di sini COVID, keluar COVID plus ketergantungan obat. Saya mengedukasinya seperti ini. COVID ini kuman atau infeksi dalam tubuh yang sebenarnya obatnya itu adalah sistem tubuh kita sendiri. Yang paling manjur mengatasinya adalah bala tentara dari tubuh kita sendiri. Tapi kalau misalnya saat ini ibu tidak tidur, ya, bapak kurang tidur, maka tentara itu akan terbagi energinya. Pasokan energi yang mestinya hanya ditujukan buat melawan COVID itu, kemudian sekarang energinya terbagi, Bu, untuk membantu ibu juga supaya karena ibu tidak tidur. Sementara kan tidur, kita tahu ya Bu, sebenarnya tidur itu suatu proses untuk pemulihan. Pada saat ibu tidur, saat itulah tentara itu sedang bekerja untuk mengatasinya. Jadi bisa tidak Bu, kita sepakat dulu bahwa dalam beberapa hari ini ke depan, 2 minggu ke depan, energi yang ada dalam dirinya ibu itu dipakai untuk penyembuhan melawan COVID. Yang lain-lain kita tidak sarankan untuk energi tersebut dipakai. Nah, ini salah satunya obat untuk membantu tidur. Karena kalau ibu tidur, kemudian ibu bisa bangun lebih nyaman esok paginya, maka kemudian energinya bisa dipakai untuk hanya melawan tentara tersebut. Biasanya pendekatan seperti itu lebih masuk ke logika pasien bahwa dia butuh untuk fokus pada mengatasi COVID ini. Dan obat ini hanya diminum 2 minggu, Bu. Saya berikan dosisnya kecil banget supaya bisa membantu tidur. Dalam 3 hari, kalau ibu bisa tidur sendiri tanpa minum obat ini tidak usah diteruskan. Mungkin seperti itu yang edukasi yang biasanya kita lakukan. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Dr. Lia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Doniel. Selanjutnya kita masih ada satu materi lagi. Silakan Kakak G. Kakak Busek, Bapak Ibu, teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke webinar berjudul Rajut Cinta Bersama Keluarga yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bunda Nungki Nilasari. Kepada Bunda Nungki, disilakan. Ya, minta izin untuk ini, saya ada mau sharing sedikit izin profil. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Share screen. Ini masih belum diizinkan. Minta tolong Om Guse atau Tante G. Oh, sebentar. Ya, terima kasih. Ini sebentar ya, kok saya jadi bingung ini di mana ini materinya. Oh, coba deh. Advance file. Sebentar, saya ini rada gaptek nih. Sebentar ya. Gimana nih? Udah tersharing nggak? Udah ada? Mohon maaf, belum ada. Belum ada. Waduh, nih repot nih. Dibuka dulu. Admin saya juga yang membantu saya lagi kabur, dikira belum mulai. Tadi sempat datang. Oh my God, ini gimana caranya ya? Itu panitia kali ya. Sebentar nih gimana caranya ya? Tadi udah share screen ya? Buka dulu terus minimize, baru mulai share screen. Oke, ini udah share screen, tapi buka di Zoom-nya, buka di luar, terus minimize, baru mulai share screen. Oke, iya. Oke, ini sebentar tak cari. Bener nggak ini ya? Ya, oke. Nah, oke. Terus filenya di mana ditaruh ini? Sama ininya saya ini, adminnya saya ini. Coba dibuka dulu, terus minimize. Dibuka dulu di luar, jangan di share screen dulu. Dibuka dulu. Ini tutup dulu share screen-nya. Tutup dulu ya, stop share. Oke. Tadi udah disiapin, saya tinggal jalan, tapi kok nggak buka ya? Bingung saya sampean.
Ya Allah, udah gini aja deh. Nanti aja lah profilnya, nanti aja saya sharing aja ya. Ntar aja deh daripada waktunya kelamaan. Oke, gini mulai aja deh dari materi saya ya, daripada nanti kelamaan. Karena teman-teman kan juga pasti harus tahun baru ya sama ini. Insya Allah. Allahu Akbar. Ini saya malah tekan-tekan nggak karuan, malah hilang nggak tahu kemana ini. Cara membukanya gimana ya? Saya tuh diajarin terus-terusan, tapi nggak pernah bisa buka. Bingung saya. Udah, saya langsung materi aja ya. Sharing materi aja deh. Tadi Dokter Lia sudah sharing tuh keren banget ya materinya Dokter Lia. Saya jadi bingung nih, saya harus sharing apa lagi ya? Udah lengkap sekali gitu. Oke, saya tambahin aja ya dari materinya Dokter Lia yang sudah super keren. Gitu. Ini, kalau saya kan dapat giliran tentang bicara tentang peran keluarga ya. Saya pikir itu judulnya tuh double, jangan stres terus merajut peran keluarga gitu. Saya pikir itu satu rangkaian gitu. Jadi saya juga bikin presentasi terkait dengan jangan stresnya juga gitu. Baru ke keluarga. Jadi izin ya, sharing dulu tentang stres nih. Oh by the way, sebelum mulai saya udah pada tahu barangkali ya tentang saya siapa, karena di sini kan ada tidak semua peserta tahu ya tentang siapa saya ya. Ya, perkenalan dulu, Bunda. Perkenalan dulu. Harusnya tadi di profil tadi sebenarnya udah cukup menjelaskan tentang siapa saya. Jadi rasanya nggak usah diceritain lah ya, saya langsung materi aja. Nanti siapa saya nanti saya jelasin ya. Nanti saya kalau udah datang admin saya baru saya minta tolong sharing profilnya saya. Oke, kita langsung aja ke materi. Tadi yang sudah saya hanya melengkapi terkait materi stres dari Dokter Lia ya, bahwa di masa pandemi ini benar sekali untuk kita tidak stres. Tapi yang sering-sering dapat pertanyaan gimana caranya nggak boleh stres ya Bunda Nungki gitu ya. Oke, nah ini beberapa alasan supaya Anda tahu mengapa Anda tidak perlu stres, meskipun kita semua sudah tahu stres itu sebenarnya buruk, ya. Tetapi harus kita pahami, aduh kok ikut bahasanya Mahfud, semua stres itu, gini maksudnya Bunda, kita selalu beranggapan stres itu buruk, ya enggak? Padahal sebenarnya enggak semua stres itu buruk loh. Stres itu ada dua. Yang pertama yaitu stres yang justru membuat kita jadi bangkit, ya, atau disebut dengan eustress. Dan satu lagi stres yang itu stresnya dampaknya buruk karena apa? Membuat kita jadi makin jatuh gitu. Nah, kita harusnya pilih yang stres kedua, stres yang justru membuat kita bangkit, ya. Mengapa kita pilih stres pertama? Kalau kita pilih stres kedua, stres yang kita bikin jatuh, stres itu adalah toksin nomor 2 setelah racun ular. Kita tahu racun ular itu berbahaya ya. Racun pertama di dunia itu racun ular, tapi ternyata racun peringkat kedua yang membahayakan itu adalah stres. Dan ketika kita stres, tubuh kita akan mengalami efek 20 kali lipat lebih tinggi daya rusaknya. Jadi artinya apa? Kalau sakit dia menjadi 20 kali lebih berat, ya. Maka kalau kita balikkan kondisinya menjadi stres yang positif, yang terjadi itu tadi daya meningkatnya bisa lebih 20 kali lipat, bahkan unlimited. Ya, ketika kita bisa mengembalikan dari stres menjadi kondisi yang positif, ya. Nah, kenapa orang kok bisa menjadi stres? Penyebab orang stres sebenarnya sederhana aja sih. Persepsi ketidakmampuan, ya. Oke, banyak teori lah di psikologi. Oh, teori ini mengenai orang stres, arti stres, definisi stres. Tapi kalau Bunda sih, karena kita orang beragama, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih dari kemampuan hambanya. Setuju kan semua? Nah, kalau kita sepakati definisi itu, berarti artinya stres itu kan kembali kepada persepsi kita. Persepsi tentang kita mampu atau tidak mampu. Itu kan? Nah, ini udah datang nih adminnya Bunda. Bunda minta tolong ya sharing dulu. Sini Mbak, tolong. Gimana nih sharingnya profil Bunda nih? Sorry ya, cut dulu ya. Tadi dicari nggak ketemu sayang. Bunda bingung makanya. Gimana di saving itu file profilnya Bunda? Oke, tunggu ya.
Oke, di-sharing dulu sayang. Sudah di-sharing? Sebentar, diambil sama ini admin. Kedengaran semua? Oh, belum ya? Nah, lo di mana, Nak? Kok nggak ada? Tuh, nggak mau ternyata profilnya. Adminnya pun kesulitan. Udah? Bisa nggak? Udah ya? Oke, ulangi ya. Baru muncul ya? Iya. Oke, mundur lagi saya. Oke, nih ya. Share screen-nya Bunda. Ini profil Bunda. Sedikit sih. Oke, gitu ya profilnya Bunda. Ya. Oke. Nah, jadi tahu kan kenapa Bunda suka dipanggil untuk nganalisis artis gitu dari tulisannya, dari bahasa tubuhnya. Jadi Bunda bisa tahu apa yang sebenarnya yang tidak disampaikan lewat kata, ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi materi Bunda tadi, ya, mengenai stres, ya. Oke. Kembali ke bahwa Bunda note bahwa stres terjadi karena kita merasa dalam kondisi tidak mampu, ya, tidak mampu mengontrol, sumber stres itu terlalu besar. Artinya apa? Balik kepada persepsi kita sendiri. Maka ketika seseorang itu yang dari sebelum kondisi pandemik itu memang basis secara psikisnya itu lemah, kemungkinan saat kondisi stres ini ya, saat kondisi COVID saat ini yang terjadi kita bisa prediksi dia makin lemah, ya, apalagi sumber finansialnya hilang, keluarganya ada yang meninggal dunia, bisa kebayang itu betapa beratnya. Nah, tapi ada juga hal yang menarik bahwa ternyata di saat pandemi ini ada orang-orang tertentu yang justru bisnisnya makin melesat. Bunda punya kawan yang hanya dalam beberapa bulan masa pandemi itu justru melaunching 5 bisnis. Gitu. Dan salah satu bisnisnya itu adalah bisnis travel jalan-jalan. Gitu. Luar biasa. Bisnis jalan-jalan di saat semua armada udara itu kan semua pada dibekukan. Beliau justru melaunching tentang bisnis tour jalan-jalan. Terus Bunda mikir gini, apa yang kamu launching di situ? Dia bilang apa? Bun, tahu nggak Bunda? Keinginan jalan-jalan itu sesuatu yang natural, alami. Ya nggak? Semua orang senang jalan, nggak ada yang senang dikurung di rumah. So, kita bikin program impian, travel impian. Kalau Anda bisa jalan-jalan, Anda ingin jalan-jalan kemana, dan kami akan mewujudkan sesegera mungkin setelah pandemi ini berakhir. Dan itu peminatnya ternyata banyak. Jadi di masa pandemi ini banyak orang bermimpi dan jasa itu ternyata diminati. Ya, oke. So kita lihat bahwa ternyata pandemi ini ya semua balik ke sudut pandang kita sendiri. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang membahayakan, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi itu tadi. Kita akan selalu menemukan hal-hal yang punya alasan, cukup alasan untuk membuktikan bahwa kita benar. Ya, so pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda menganggap pandemi ini adalah sesuatu yang membahayakan, atau Anda kena COVID, kemudian Anda menganggap ini sesuatu yang membahayakan, memalukan, mengerikan, ya sudah, Anda akan selalu menemukan alasan-alasan untuk mendukung Anda benar. Demikian juga kalau Anda yakin bahwa Anda bisa menghadapi situasi ini, pasti ada jalan keluar, maka Anda juga akan menemukan alasan-alasan untuk menguatkan itu semua. Jadi sekarang penting bagi kita untuk mengendalikan kemana pikiran kita itu berjalan dan bekerja. Ya,
Karena apa? Satu pikiran akan memicu pikiran-pikiran yang lain. Pikiran itu energi, nggak bisa berhenti. Jadi kalau Anda selalu berpikir negatif, maka Anda akan selalu ketemu berita-berita negatif, ketemu orang-orang negatif, ketemu komunitas-komunitas negatif. Tapi kalau Anda berpikir positif, berpikir ini ada solusi, Anda pasti akan juga ketemu orang-orang yang berpikir positif, ketemu solusi, ketemu berbagai hal-hal yang positif. Kita selama ini berpikir, selama pandemi, everything itu stop. Benar nggak? Bunda itu punya murid, dia cerita baru pulang dari Malang minggu lalu, seminggu 2 minggu lalu, awal Desember ini ya, itu baru pulang pelatihan beberapa murid Bunda. Bunda tanya, kamu ikut pelatihan apa? Di Malang itu pelatihan bisnis selama 6 hari Bunda, biayanya 5 juta. Terus pesertanya Anda tahu berapa orang? 60 orang se-Indonesia. Itu batch pertama. Batch kedua kemungkinan lebih ramai nanti Bunda, Januari. Gila, 60 orang itu berkumpul di Malang untuk pelatihan bisnis. Ada yang kena COVID? Nggak ada. Gitu ya. Kenapa? Ya, selama protokol dijalankan sebenarnya nggak ada masalah kan? Ya. Terus kemudian yang kedua, selama kita punya pikiran yang positif, nggak kena, kita sudah menjalankan prosedur dengan baik, kita bisa kontrol, nggak ada kekhawatiran untuk kena. Ya, jadi semangat. Dengan pandemi ini tidak berarti hidup harus berhenti. Anda kena terinfeksi, ya. Tidak berarti Anda kemudian akan akan sakit terus kemudian akan berakhir hidupnya. No, semua itu tergantung dari Anda. Kalau Anda yakin ini cara Tuhan, ya, buat teman-teman yang lagi wisata COVID ya. Kalau ini adalah cara Tuhan untuk memanggil Anda istirahat untuk kembali dekat padanya, ayo lakukan itu. Ya, yakin, Anda pasti bisa sembuh, Anda pasti bisa kembali kepada keluarga Anda jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Ya, dan Bunda tidak pernah melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang mengerikan. Justru Bunda melihat pandemi ini kesempatan bagi kita humankind untuk membuat kita secara psikologis jauh lebih tangguh. Ya, so tidak ada alasan untuk kita takut pada pandemi. Semua balik ke pikiran kita. Ya, oke. Nah, ini ada kata-kata yang menarik dari Confucius. Seberapa jauh Anda stres? Ya. Gampang kalau untuk menilai seberapa jauh survival Anda, struggle Anda, seberat apapun masalah Anda hadapin, cuma 3 indikatornya. Yang pertama, adakah orang yang Anda cintai? Punya nggak orang yang Anda cintai? Kedua, adakah orang ya yang mencintai Anda? Ketiga, adakah sesuatu yang Anda rela lakukan apapun untuk itu? Kalau Anda tidak punya satupun ya dari kriteria ini, itu alamat hidup Anda tidak akan panjang lagi di dunia. Buat apa? Anda merasa tidak dicintai, Anda merasa tidak ada yang mencintai Anda juga merasa tidak punya alasan untuk melakukan apapun, ya udah, orang kayak gini tinggal apa? Tinggal mati. Ya enggak? Tapi kalau Anda punya 3 alasan ini, 3-tiganya Anda punya, Anda akan hidup panjang, sehat. Ya, yakin. Kenapa? Itu semua adalah kriteria yang dibutuhkan kita untuk kita bisa surviving hidup ini. Ketika kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, ketika kita tahu ada orang yang mencintai kita dan ada orang yang kita cintai dan kita rela untuk melakukan apapun untuk itu, maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh dengan kondisi ini. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang sedang di wisata COVID ya, Bapak Ibu tolong cari 3 alasan ini ya. Cari siapa orang yang Anda cintai dan ingin membuat Anda hidup ya. Cari siapa yang mencintai Anda. Kalau tidak ada yang mencintai Anda, no problem. Tapi Anda punya sesuatu yang Anda ingin perjuangkan untuk itu. Oke? Ya. Nah, terus kembali lagi tentang keluarga. Ya. Masa COVID saat ini, ya, ini adalah masa yang tidak akan pernah kembali lagi, mungkin 1-2 abad lagi. Benar nggak? Nggak mungkin, belum tentu ya 1 abad lagi akan ada COVID seperti ini, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ini adalah, dan maaf kalaupun kita hidup, nggak mungkin ya, mungkin kita hidup mungkin 1-2 abad lagi, wallahu alam, kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Tapi yang jelas saat ini adalah masa di mana kita berada dalam kondisi puncak bersama keluarga kita. Di saat kita bisa merasakan kasih sayang sepenuhnya dari keluarga kita. Ya nggak? Dulu kita mungkin yang emak-emak ya suka ribut. Duh, anak kita nih suka keluar ya, berantem, khawatir nanti dibully, khawatir nanti ada tawuran, barangkali ya. Tapi saat ini anak kita belajar online loh. Kita bisa ngawasin loh di rumah loh. Emak bapaknya
Yang bisa WFH, alhamdulillah, this is moment time. Dulu kita selalu pusing, sibuk, nggak pernah punya waktu bersama keluarga. Ini adalah golden time, golden moment di mana kita bisa bersama keluarga, membangun yang dulu kita nggak pernah terpikirkan. Apa? Membangun keluarga sebagai aset. Sudah nggak berpikir itu? Bangun keluarga sebagai aset. Bangun keluarga sebagai fondasi untuk kita makin kuat di masa depan. Ya. Bun, gimana kalau keluarga saya berantakan? Loh, justru ini saat ini waktunya Anda memperbaiki keluarga Anda. Berbicara kepada anak Anda. Dulu mungkin Anda nggak pernah punya waktu, anak Anda suka keluyuran. Sekarang waktunya untuk berbicara. Suami Anda dulu kerja, sekarang saatnya Anda bisa bicara dengan suami Anda lebih baik. Iya kan? Oke. Bun, gimana kalau suami saya harus bekerja mencari nafkah, semua berubah? Ya, it's okay, semua berubah. Tapi ingat tadi, apapun yang terjadi, itu tergantung dari bagaimana persepsi kita. Oke, kalau Anda menganggap ini adalah cara untuk membuat hubungan Anda berdua makin kuat, makin tangguh, yes, itulah akan Anda dapat. Oke, itu. Oke. Kemudian cara untuk mengatasi stres, tip yang Bunda bisa katakan adalah yang bisa Bunda sharing. Tadi Dokter Lia sudah bilang, tadi bagus sekali. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Nggak usah berpikir muluk-muluk. Lakukan saja hal kecil yang Anda bisa lakukan sehari-hari. Itu bisa membantu Anda nanti untuk terfokus. Ya, kalau Anda tekun, teliti, ngerjain hal itu satu sedikit demi sedikit, Anda tidak akan pernah tahu kesempatan apa yang akan terbentang di depan Anda nanti. Ya, fokus saja, yakin pasti akan ada jalan ke sana. Ya, zaman now sekarang, ini contoh ya, Bunda ya. Bunda kasih contoh keluarga Bunda. Dulu Bunda kan kerja keliaran ke sana kemari, suami juga kan kerja di harus kerja keluar kemana-mana. Tapi sekarang di masa pandemi ini kami sekeluarga lebih banyak di rumah. Apa di rumah kami nggak ngerjain apa-apa? No, kami banyak ngerjain macam-macam loh di rumah sini. Akhirnya karena saya punya ilmu, Bunda punya ilmu, suami punya ilmu, apa yang akhirnya kita pikirkan? Kita akhirnya memproduksi konten-konten video, baik buat kita maupun buat orang lain. Gitu. Akhirnya apa? Kemana-mana kita bareng sama keluarga. Ya kan, yang bikin syuting untuk videonya kebetulan anak Bunda sendiri. Kemudian yang membuat editingnya juga anak Bunda yang nomor 2. Terus anak Bunda nomor 3 pegang adminnya. Terus kemudian kita membuka usaha juga online, trading dari rumah. Jadi tiap hari itu kita sibuk dengan macam-macam ya, ada ngurusin trading, ada bisnis dagang gitu ya. Dan Masya Allah kita kemana-mana juga kemana-mana, akhirnya bersama-sama kemana-mana. Jadi kerekatan keluarga jadi lebih rekat masa saat ini dibanding masa sebelumnya. Kita bisnis bareng keluarga, bersama bareng keluarga, Masya Allah. Bunda yakin apa yang kami lakukan pasti bisa ditiru oleh kawan-kawan. Yuk cari apa kelebihan yang dimiliki keluarga, buat sesuatu bersama keluarga, ya. Atau kalaupun tidak diniatkan untuk bisnis, make something fun dengan keluarga. Seperti kawan Bunda, beliau seorang motivator parenting, akhirnya bikin apa? Ya bikin video bareng anaknya, itu kemudian di-sharing. Misalnya cara bikin dongeng, ya nanti yang syuting anaknya, gitu seperti itu. Terus kemudian dia lagi dongengin anaknya, di videoin, gini loh, kawan-kawan saya lagi ngedongengin anak saya. Terus anaknya, halo, aku seneng banget didongengin sama Abi, gitu. So there's everything we can do together. Ya, untuk menghangatkan keluarga. Kapan lagi? Ini momen loh. Ya, jadi COVID tidak selalu alasan membuat kita stop bergerak seperti kata Dokter Lia tadi. Justru ini masa kita untuk membangun keluarga yang jauh lebih harmonis. Ya, libatkan seluruh keluarga ya, buat lakukan aktivitas yang fun, happy. Insya Allah saat COVID ini berakhir, pandemi ini berakhir, kita akan melahirkan generasi yang jauh lebih tangguh dari semula. Oke, mantap. Ya, Bunda. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya. Silakan, Kakak G. Ya, Kakak Gusek luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Bunda Nungki. Jadi Bunda Nungki itu mengajak kita semua untuk selalu memiliki positif mental attitude. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Justru dengan berpikir positif, hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikir itu bisa terjadi. Apalagi kita lebih banyak di rumah, jadi ikatan cinta dengan keluarga jadi lebih erat.
Jadi ternyata pandemi itu Ini juga mungkin perlu malah dikampanyekan. bisa membuat kita semakin kreatif gitu ya di rumah. Ya, betul sekali. Ya, benar. Bunda bersyukur ya di masa pandemi ini justru kita bisa online, ya kan? Jadi kita bisa melakukan apapun di dunia online ini. Mau belajar bisa, ya enggak? Kesempatan loh belajar online dengan biaya murah. Kapan lagi? Ya enggak? Yang dulu kita mau belajar tuh di luar negeri, kayaknya nggak mungkin deh. Sekarang mereka buka kelas online dengan biaya murah lagi karena alasannya pandemi. Ya enggak? Nah, ini peluang-peluang ini banyak sekali. Ayolah. Jangan lihat pandemi ini sebagai sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Tergantung pikiran kita. Ya enggak? Kalau kita selalu berpikir positif, pasti juga akan ketemu jalan positif. Makanya mulai sekarang seleksi teman-teman. Ya, seleksi teman-teman kita hanya teman-teman yang bisa memberi aura semangat. Ya, berkumpul juga dengan komunitas bisa memberi semangat. Ya. Setuju sekali Bunda Nungki, Bapak Ibu. Kita boleh dong berikan aplaus virtual untuk Bunda Nungki atas sharingnya pada sore hari ini. Makasih. Baik, Kakak Gusat, langkah ke acara. Mantap, mantap. Mau bertanya. Saran. Oke. Pertanyaan. Moderator. Oke, satu pertanyaan ya, silakan Kakak Asis mau bertanya. Ya, terima kasih Gusek. Bukan bertanya mungkin, ini ada, kalau saya melihat hal dari pembicara tadi, Bunda Nungki, itu hal yang positif yang mungkin bisa dikampanyekan. Karena selama ini kan kita melihatnya itu adalah stres dan stres. Ya. Apalagi kalau kantoran itu kan penuh dengan common center, krisisnya juga ada. Nah, tetapi di balik itu tadi disampaikan itu sangat bermanfaat. Artinya bisa melakukan aktiviti online di masa pandemi seperti ini. Ini yang perlu mungkin dikampanyekan dari teman-teman Semansa 91 kepada yang lain. Mungkin ya seperti misalnya ada pelatihan yang online. Nah, ini mungkin bisa di-share melalui Pak Om Gusek tadi ya, supaya bisa lebih terarah dalam kondisi pandemi seperti ini, karena memang stresnya tinggi. Dan kembali lagi ya, pasti kita yang harus memanage stres itu. Jadi apa yang ada di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita, itulah kita sesungguhnya. Seperti itu mungkin yang ingin disampaikan oleh Bunda Nungki. Jadi kita betul harus itu. Tapi yang saya petik dari tadi itu adalah bahwa bisa berproduksi, bisa produktif di masa pandemi seperti ini. Ini yang sangat-sangat luar biasa dari Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih Bunda Nungki, Mbak Lia, dan Om. Oke, terima kasih ya. Jadi memang kita berharap bahwa pandemi ini bukan menjadi hambatan atau ancaman yang membuat kita menjadi lemah, tetapi bagaimana pandemi ini membuka peluang dan tantangan agar kita lebih kuat menjalani hidup ini bersama keluarga tercinta. Baik, selanjutnya kita akan doa bersama. Doa bersama ini akan dipimpin oleh Haji Nirmandi Rusniswan Mungkasa kepada. Mau bertanya dulu Om Gusek satu. Boleh ya? Boleh lah, 1 menit ya. 1 menit ya, silakan. Boleh. Jangan diparing kalau 1 menit. Bercanda Dok Jan. Saya mau bertanya sama mana tadi Dokter Beng tadi Ratna Mutia mau bertanya. Makanya saya mau ini. Sebentar ya, Dokter. Saya mau bertanyakan ini masalahnya Dokter Andi Ratna Mutia apa bisa atau tidak tahu karena saya begini, gimana caranya? Ini kan sekarang WFH Bunda Nungki. Ya. Halo. Iya. Bunda Nungki kan sekarang ini WFH ya. Gimana tuh orang-orang yang WFH? Nggak kedengaran ya? Kedengaran dokter, silakan. Ya. Ini yang WFH. Jelas. Ini. Semua WFH. Istri WFH, suami WFH, tapi mereka berjauhan. Gimana caranya terus mereka ketemuan? Mereka harus ketemuan, terus harus naik pesawat.
Nah, di pesawat itu terinfeksi. Mantap, Dok. Akhirnya dua-dua kena COVID, suami istri kena COVID. Nah, gimana tuh cara manfaatkan waktu WFA antara suami istri yang LDR gitu? Makasih Bunda Nungki. Ya, memang tadi saya terima kasih pertanyaannya. Memang tadi Bunda sudah bilang ada risiko di mana karena kondisi pandemi ini akhirnya suami istri terpisah jauh gitu kan. Nah, justru ini adalah peluang untuk membuktikan cinta. Ya enggak? Dengan segala kesulitannya ternyata kita bisa survive ya. Umi, Abi, ya enggak? Ya kan? Selalu always see the positive thing in everywhere saat ini. Kita ditantang untuk itu. Kita latih juga anak kita untuk itu. Ayo sayang, coba kamu lihat apa yang bisa positif dalam hal ini. Ini kan sesuatu yang tidak mudah loh. Latihan berpikir positif loh. Kayaknya nanti mungkin Bunda harus buka kelasnya kali ya. Latihan berpikir positif. Bagaimana parenting positif. Bagaimana kita bisa melihat apapun itu dalam aspek yang positif dan selalu menemukan hal yang positif dalam apapun. Sesulit apapun. Karena kita yakin bahwa ketika Allah menjawab semua doa kita, ya, maka tidak akan ada di situ tantangan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar untuk ikhlas. Benar nggak? Karena semua doa diijabah. Mau ngapain? Kita tidak pernah belajar untuk ikhlas. Kita tidak pernah belajar untuk bersyukur. Ya kan? Tapi justru dengan inilah, ini jadi menguatkan kedekatan kita secara spiritual kepada Tuhan dan membuat kita juga tadi belajar bahwa ya, kita sebagai manusia, kita juga ternyata membutuhkan satu sama yang lain, kita nggak bisa egois, dan kita sebagai manusia ternyata nggak bisa apa-apa ya. Cuman ada satu virus kecil saja, kita keok saat ini. Ya enggak? Ini menunjukkan bahwa kita nggak ada apa-apanya. Jadi banyak sekali kesempatan sebenarnya di masa pandemi ini untuk merefleksikan hal-hal positif yang itu kita bisa ajarkan pada anak-anak. Ya, dan ini kesempatan anak-anak melihat kita sebagai ayah bunda, teladannya yang paling dekat di rumah. Jadi Bunda sering tuh ditanyain, Bunda anak saya stres di rumah melulu. Bunda terus bertanya, yang sebenarnya stres itu anak atau orang tuanya ya? Karena anak itu niru dari orang tuanya. Ya, kalau anak stres apalagi orang tuanya. Ya, tapi kalau kita sebagai orang tua kita bisa menunjukkan stay calm, everything's okay. Just keep on. Oke, ada pandemi. Oke, lakukan 3M. Iya enggak? Lakukan cara hidup yang sehat, cara hidup yang baik. Oke, kamu kena, ya udah istirahat, tidur. Kita lakukan langkah-langkah proteksi. Apakah semua harus berakhir seperti buruk di rumah sakit? No, kan tergantung. Ini virus. Virus itu tergantung dari tahan tubuh kita. Kalau kita itu baik, kondisi tubuhnya, kita mampu melawan. Iya kan? Yang kena itu kan biasanya kan karena apa? Banyak pikiran, stres, ya, pola makan nggak bagus, gaya hidup nggak bagus, ya ambruk. Tapi kalau kita bagus, pola pikir kita bagus, kita lakukan 3M, kena pun, insya Allah tuh cepat pulih. Kan itu yang harus kita ajarkan, positif itu. It's okay, everything's okay, fine. Ya, tadi cobalah kita lihat, try to see everything's positive, everything good, ya, dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan kita belajar seperti ini, kita belajar jadi insan yang lebih besar hati, insan yang tidak sombong, ya, insan yang insya Allah makin tegar, makin bagus kualitasnya di 2021. Baik, terima kasih banyak Bunda Nungki. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara doa bersama yang akan dipimpin Saudara Haji Nirman Nisman Mukasa. Silakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kedengaran, teman-teman? Ya, kedengaran ya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh para moderator 2G. Saya tertarik dengan tadi penyampaian dari Ibu Bunda Nungki, berpikir positif. Jadi mari teman-teman, mari kita membuka hati kita semua. Marilah kita bersangka baik dengan Allah. Karena dengan membukakan hati kita, semoga doa-doa yang akan kita panjatkan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Walhamdulillahi wa syukri wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabb,
Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Kami tahu ya Allah dengan kondisi saat ini bahwa nikmat yang Kau berikan kepada kami sangat berlebih ya Allah. Oksigen yang susah akan diserap oleh orang-orang, sebagian orang dari kami ya Allah. Ternyata nikmat yang sangat berharga buat kami. Ya Allah ya Rabb, selama ini ya Allah kami telah mengacuhkan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau tinggalkan saudara-saudara kami, diri kami ya Allah dalam kondisi ini ya Allah. Kami tahu ini ya Allah, cobaan yang Kau berikan ini berat ya Allah. Tapi dengan ada-Mu di sisi kami ya Allah, semua ini akan terlewati dengan baik. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah semua saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya Allah dari penyakit COVID ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, benamkan dalam hati kami hikmah dari semua yang ini ya Allah. Dekatkanlah kami dengan anak kami, dekatkanlah kami dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur ya Allah dengan kondisi ini kami dapat menghargai keluarga kami ya Allah. Kami menghargai lingkungan kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tanamkanlah rasa silaturahmi ke dalam hati kami ya Allah, sehingga mereka, keluarga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, menjadi pendukung-pendukung untuk menjalani kehidupan COVID ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hati kami ya Allah, hati yang sabar, yang ikhlas menghadapi semua ini ya Allah. Ya Muqallibul Qulub, maha pembolak-balik hati ya Allah. Teguhkanlah hati kami ya Allah, sabarkanlah ya Allah. Jadikanlah jiwa yang mutmainnah ya Allah, jiwa yang tenang. Ya Allah ya Rabb, kalau bisa kami minta ya Allah, cabutlah kondisi ini ya Allah, sehingga kami dapat beraktivitas dengan sempurna kembali ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah nanti kami semua oleh penghuni surga Firdaus-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama keluarga-keluarga kami nanti di surga Firdaus-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur kami ya Allah. Terimalah semua amalan kami. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami ya Allah. Terima keikhlasan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga IKAS Mansa 91 ini ya Allah ikatan yang semakin kuat ya Allah, semakin mendukung, semakin mengerahkan ya Allah. Jadikanlah hati kami bersangka baik kepadamu ya Allah, sehingga kami menghadap-Mu dengan rasa yang syukur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah kami, doa kami ya Mujabi ya Mujabi saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Haji Nirman atas doanya. Dengan selesainya doa ini, maka acara webinar untuk materi ini sudah selesai. Kepada seluruh peserta wisata COVID Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan ini, baik yang ada di Hotel Swiss Bell Pantai, Hotel Grand Imawan, Hotel Kenari, Hotel Delin, Hotel Yasmin, Hotel Graha, dan Hotel Taman Re Palopo bisa meninggalkan acara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan acara khusus untuk Semansa 91. Terima kasih atas waktunya para peserta COVID. Sehat-sehat Ki dan selamat Ki semua. Iya, terima kasih. Virtual kepada para peserta wisata COVID. Terima kasih Pak Ketua, Om Guster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Salam. Kakak Gusek masih ada acara selanjutnya? Waalaikumsalam. Ya, masih ya. Ada ya. Oke. Masih ada Om? Masih untuk Semansa 91 khusus. Ya, Pak. Kalau tadi acaranya kan sersan ya? Iya.
Tadi setnya, sekarang sannya, gitu ya Kakak Gusek ya? Ya, tadi serius-serius, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai. Ya. Acaranya apa itu Kakak Gusek berikutnya? Kita buka dulu semua mic-nya ini, biar bisa ngomong. Ya mungkin Buka mic-nya. Kakak Gusek, kita kangen nih. Ya. Mungkin kita mulai dulu cerita-ceritanya tentang anak SOS ini. Siapa-siapa anak SOS yang ada di sini nih? Mungkin bisa kasih jempol virtualnya yang anak SOS, karena kita akan cari ya siapa yang mau sekali cacarita, gitu ya. Yang jelas ada Tante Risna ini kayaknya di sini yang Ada. Tante Risna yang mau sekali cacarita. Iya. Oke. Kalau Banyak kita, ceritanya itu. oh ya, kita berikan kesempatan dulu kepada Tante Risna untuk cacarita dulu. Nanti teman-teman SOS yang lainnya kali atau mungkin ada cerita. Kakak Risna mana? Keluar sih kayaknya. Kakak Risna off sepertinya, Kakak Ya. Gusek. Yang SOS siapa lagi? Boleh kasih jempolnya? Ami. Kakak Ami boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Pak Ketua, Ibu Moderator, sama Bapak Moderator. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik Kakak Ami. Assalamualaikum, teman 360. 300. 360. Kakak Ami, silakan. Iya. Silakan, kan kita mau cerita. Oh iya, oke. Langsung aja ya. Ya. Ada cerita berkesan apa? Cerita penuh kesan saat COVID ini. saya jadi salah satu orang yang mungkin bersyukur kali ya dengan adanya COVID. Jadi agak jahat, tapi kenyataannya saya bersyukur karena pada saat itu menjelang sebelum COVID, anak saya yang bungsu sakit. Sakitnya agak serius, jadi dia nggak bisa sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini masih harus istirahat di rumah. Alhamdulillah ada COVID, jadi dia masih tetap bisa belajar dari rumah. Dan hikmahnya itu banyak banget yang kita ambil dari dengan adanya COVID ini, kita semua di rumah. Jadi kalau ada yang bilang saya jahat, nggak apa-apa. Tetapi hikmah dari COVID ini, kalau saya pribadi, saya ngambilnya banyak banget ya. Pokoknya pelajarannya asik banget. Ternyata di rumah itu indah, ngumpul semuanya, benar-benar bisa sharing, berbagi semuanya. Ya. Nggak banyak yang itu aja sih. Yang ini, kalau di Jogja itu Sultan ramah banget, jadi semua warga boleh datang ke Jogja liburan silahkan, tapi warga Jogja harus stay at home. Dan zonanya udah zona merah semua ya Jogja, jadi mendingan nggak usah jalan-jalan, di rumah aja deh. Iya, padahal kita pengen banget ini ke Jogja nih Kakak Ami. Next time ke Jogja nanti kalau sudah aman insya Allah. Itu aja yang ingin aku sharing. Alhamdulillah bisa ketemu lagi semuanya. Ini kayaknya first time saya bisa ketemu lagi sama teman-teman SMA setelah berbagai event. Nggak pernah ikut, nggak pernah nongol. Makasih banget, senang bisa ketemu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Kakak Ami. Oh belum boleh ya, oke. Kakak Ami ada cerita nggak tentang waktu SMA, cerita-cerita apalah yang masih keinget sampai sekarang? Banyak sih. Kalau cerita SMA banyak banget ya. Satu hal itu aku kan jadi anak pindahan. Jadi itu kesannya luar biasa. Pokoknya SMA 1 tuh nggak bisa dilupain deh. Oh yang Detail. G3 itu ya? G3 itu ya?
Besok saya lihat Mbak ya, karena saya belum tuntas semua ininya. Bocor. Besok saya kabarin. Itu Dokter Rizal orderan masuk terus itu dia. Kakak Ami, Ya. dulu kan anak pindahan. Tapi kan kayaknya banyak itu anak-anak yang lama yang ngelirik-ngelirik. Boleh cerita-cerita nggak Mbak Ami? Siapa tahu Kayaknya nggak ada ya. Maksudnya siapa sih yang ngeliat aku dulu gitu loh, gode sekali kok dong. ada yang berani karena bapaknya tentara ya. Siapa sih yang berani gerombolan si berat? Nggak pernah dideketin sama Pak Camat ya? Nggak pernah tuh kayaknya, nggak ada. Oh, pernah Bedi, mengaku ini. Pernah teman. Enggak, Gus, saya Katanya pernah percaya sini sama Ami. sudah merasa. Ini ada siapa ya? Ya masih ingat ya barangkali ini. Iya kalau. Iya, siapa itu? Yang lainnya ada yang ngerasa nggak ngelirik-ngelirik kakak Ami waktu ya? Ya, Kayaknya ayo. dulu tuh, kayaknya kan aku dulu pindahannya dari Palopo ya, jadi kayaknya anak daerah banget gitu loh, sampai juga gitu loh, anak SMA 1 Makassar yang ngelihat aku gitu ceritanya. Mi banyak saksi hidup. Mana gede lagi, siapa juga yang berani? Iya, nggak ada yang berani dulu sama Ami. Kita tahu itu Ami dulu. Tapi bener bener loh, SMA 1 itu masa-masa yang nggak pernah, maksudnya detail semua cerita dari jadi anak baru sampai perpisahan aku diajak operet dulu itu tuh aduh nggak bisa dilupa, pokoknya inget terus deh. Semua deh ini. Waktu operet Ami jadi apa? Superboy. Tapi kelas sos itu kan lokasinya pas dekat pintu keluar. Jadi anak-anak fisika, anak bio, kalau pulang sekolah selalu ngintip-ngintip di situ kayaknya. Ngintip karena takut diserang sama anak STM kan. Apa juga lihat-lihat bebannya. Oh iya, yang paling saya inget itu lagi berantem sama anak STM toh. Nah terus karena saya iseng, kita isengin aja, pengen iseng nih ceritanya. Jadi saya teriak-teriak di dalam kelas. Akhirnya semua cewek ikutan teriak-teriak. Terus itu anak FIS dari seberang pada lari semua, dikira kita diserang, padahal nggak ada apa-apa. Sekarang sudah ada tuh kakak Risna. Nah itu dari Risna aja. Halo Nak, apa kabar Nak? Risna ada cerita nggak anak sos? Risna cerita dong siapa saja yang sering ke kelas sos? Ada dulu temanku toh petanya itu pacaran kan dia enggak, kita bersahabat jauhnya dari gedung ke ujung bersahabat, tapi alhamdulillah ya persahabatan itu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi saya selalu ingat itu sahabat itu. Oh apa itu? Terus banyak lagi yang saya tahu itu sahabat. Kalau ingat masa itu apa ya? Saya rasa mataku berbinar-binar kayak satu apa ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak kenangan nih. Banyak sekali. Biar Mami nggak ada odo-odo tadi situ di Amedi. Iya, nggak ada odo-odo tak dong, kita tonji gerombolan si berat. Nggak ada odo-odonya, tapi yang odo-odo banyak. Ya. Dari odo-odo Kimi. Risna yang banyak, Kang. Risna paling top. Akhirnya ketahuan. Kayaknya pada malu-malu deh. Lanjut lagi. Kenapa itu Pak Camat? Jangan lagi kepalanya. Saya ingat masa lalunya. Banyak odo-odonya.
Yang mana mau dicerita? Oke, sekarang kita dengar cerita-ceritanya anak bio. Siapa nih yang bisa mewakili anak bio ini, Kakak Ge? Banyak kayaknya kalau anak bio. Kita mungkin mulai dulu dari Dokter Ica ya. Kayaknya Dokter Ica ini kan banyak juga yang cerita-ceritanya. Mungkin Kakak Dokter Ica bisa cerita nih mewakili anak bio dulu di. Halo, ayo coba Dokter Ica. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat sore, selamat menjelang konferensi. Kalau sebenarnya saya cuma Tadi jalan sendiri kan? Ada di meja. Penunjukan saya itu kurang tepat, Kakak Guseks, karena saya waktu SMA itu termasuk yang pemalu, kurang pergaulan, Kak. Jadi lebih cocok itu Donil, cocok nih, Dokter Donil mau. Justru yang pendiam-pendiam itu biasanya banyak ceritanya. Betul sekali Kakak Gusek. Saya setuju itu. Kalau tadi SOS kita kan carinya yang mau sekali cerita. Kalau yang kita mesti orang yang tidak mau sekali cerita. Betul. Nah, itu banyak disebutkan. Ya, silakan Dokter Ica, apa nih yang mau dicerita? Boleh cerita tentang SMA, tentang kuliahnya, atau yang sekarang pekerjaannya juga boleh. Tentang SMA saja, karena kan kita ketemuan SMA ini. Jadi kalau teman saya itu seperti tadi juga Kakak Ami, memang komplit sekali pengalaman di SMA 1, itu tidak bisa tergantikan. Toh, kalau saya dari sedikit pengalaman saya yang Cooper ini, toh, yang saya ingat kelas 1 SMA itu kita pernah ada lomba itu dipanggil jadi lomba apa sih, diadakan diskusi antar kelas. Nah di situ saya ketemu dengan Bunda Nunki, masing-masing mewakili kelasnya ya Bunda Nunki ya. Saya ingat saya di situ. Nah itu pertama kali. Kemudian yang berkesan juga di situ adalah di kelas 1 itu kita ada kelompok ilmiah remaja. Saya juga sama-sama Bunda Nunki di situ. Jadi saya dengan Bunda Nunki itu tidak pernah sekelas, tapi kita soulmate. Sampai sekarang kita tetap kontak-kontakan dan termasuk intens lah untuk berkomunikasi. Di samping teman-teman yang lain ya, tetapi sepertinya kita punya menemukan chemistry satu sama lain. Menurut saya loh ya, saya data dari sisi Bunda Nunki. Kemudian yang menarik bagi saya juga itu yang bisa saya ceritakan dari Semansa itu tentang kantinnya dan juga Irmudam. Itu di kegiatan gue saya kesian. Kirza, kemudian Irmudam, kemudian pernah bergabung dengan PMR tapi terus apalagi ya, kalau di bio itu kan banyak sekali perempuannya, jadi kelas perempuan di situ, jadi tempatnya segala macam apa sih namanya, apa ya, kalau saya bilang tempatnya yang posisi nanggung sebenarnya, yang mau ke fisika tidak, tapi maunya juga ke sos tidak, karena pilihannya memang mau masuk jurusan IPA misalnya kan. Tetapi sebagian besar dari kami juga memang, kalau saya memantapkan dari awal itu memang memilih jurusan biologi karena dari awal dititip masuk kedokteran, itu saja sih. Yang lain tidak ada yang luar biasa, tetapi semua berkesan bagi saya pribadi. Makasih. Ya. Ini jadi terharu deh dengar ceritanya. Ternyata banyak wanita-wanita di situ. Banyak wanita-wanita, terus katanya Cooper gitu. Tapi hasilnya Cooper itu seperti saat ini gitu. Hasilnya dari kekuperan di Semansa itu ternyata luar biasa ya. Kakak Gus. Cooper saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau dia tidak Cooper ya? Gitu. Biasanya Kakak Gus. Maksudnya seperti Kakak Gia itu yang tidak Cooper. Kalau biasanya ya, kalau di biologi kan tadi banyak wanita nih. Biasanya justru karena banyak wanita di sana, tempat berkumpulnya para pria. Iya. Betul. Bisa jadi. Yang berkumpul para pria itu pasti dari fisika, dari bio sendiri, dan juga dari sos. Bagaimana ini Kakak Gusek? Kita mau minta... Coba kita dengar ceritanya Kakak Rizal ini.
sebagai anak bio yang laki-laki toh. Siapa tahu ada cerita-cerita tentang apakah itu Mai diceritakan. Silakan Dokter Rizal. Kayaknya dokter mau sekali memang dari tadi. Dari tadi dah kopi Kak. Memang deh kok secara virtual toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya teman-teman. Senang sekali bisa berkumpul kembali meskipun di media online seperti ini ya teman-teman semua. Senang sekali bisa melihat teman-teman yang mungkin sudah banyak sekali yang saya belum pernah ketemu secara ini nih, secara offline ini sudah berpuluh-puluh tahun barangkali. Tapi bisa ketemu di sini. Saya karena disuruh bicara tentang bio, saya 2 tahun di kelas bio. Jadi di 2 bio 1, kemudian 3 bio 1. Dan memang teman-teman kami itu kebanyakan perempuan. Jadi kita ini laki-laki tangguh memang yang ada di bio ini. Bukan sembarang laki-laki yang bisa masuk di bio itu sebenarnya. Karena kita harus ini ya sedikit menyesuaikan diri dengan suasana kewanita-wanitaan di bio. Dan yang saya suka di bio waktu itu karena itu cewek-ceweknya cantik-cantik. Yang buat saya semangat sekali sebenarnya meskipun saya hanya bisa mengamati secara diam-diam. Saya dulu itu termasuk pemalu juga, jadi mirip-mirip lah dengan Dokter Ica tadi itu. Saya tuh laki-laki pemalu dulu ya. Dulu. Tapi karena dulu pernah satu kelas sama Pak Guseks dulu di 19, jadi kemalu-maluan itu sebenarnya sesuatu yang tersembunyi. Asik. Nah, saya dulu pernah di training sama Pak Guseks waktu di 19, jadi saya bisa. Pak Mentong Guseks. Padahal saya yang belajar sama dia. Jadi ya tapi saya betul ya. Jadi teman-teman bio itu banyak sekali yang cantik-cantik. Dan alhamdulillah yang cantik-cantik itu kemudian banyak sekali yang terus berlanjut. Kami ketemu lagi di kedokteran, mereka menjadi dokter-dokter yang cantik seperti salah satunya seperti Dokter Ica ya, Dokter Donir, Dokter Lia. Ini cantik-cantik semua. Itu sih menurut saya. Saya sebut semua. Anda sebut semua hati. Jadi karena saya memang dari dulu penggemar wanita cantik, makanya saya suka di bio waktu itu. Itu yang menarik. Tapi Pak Rizal, ini saya kan selalu bertanya-tanya ini. Pak Rizal ini kan profesinya dokter. Ya. Tapi saya lihat aktivitasnya itu lebih banyak jualan. Itu gimana ceritanya itu? Ilmu dari mana itu? Jadi itu juga ini ya, bawaan lahir kayaknya ya, atau kelainan genetik barangkali. Jadi setelah di kedokteran itu, saya memang tidak mengikuti jalur kedokteran pada umumnya. Jadi teman-teman itu kan setelah dokter mereka spesialis dan akhirnya seperti teman-teman yang lain itu mereka fokus ke klinisi. Kalau saya justru tertarik hal-hal lain di luar kedokteran. Jadi waktu kuliah di kedokteran memang juga bergaulnya lebih banyak dengan mahasiswa-mahasiswa non kedokteran. Jadi kemudian tertarik ke sesuatu yang bersifat bisnis itu karena setelah tugas di Balikpapan, saya melihat Balikpapan ini banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin karena pengaruh lingkungan juga. Mungkin begitu Pak Guseks. Jadi baru belajar sebenarnya. Nah, itunya. Jadi Oke. Terima kasih banyak Dokter Rizal. Sekarang kita dengar ceritanya anak FIS ini. Kayaknya ada Kakak Dendi nih yang ganteng ini. Saya juga dari tadi center bela itu Kakak Dendi. Iya. Kakak Dendi mungkin. Kakak Dendi tolong kita dulu aja. Apa salah aku kah? Iya. Kasih lihat dulu itu muka Kakak Dendi. Kelihatan nih. Gelap tapi aku tak lihat. Oh, apakah ini sudah tampil wajahnya? Iya, muka asli itu kasihan. Ini. Cerita dulu Kakak. Seandainya saya juga di bio dulu, mungkin saya juga termasuk yang cantik. Asik. Tapi Odo cewek cantik. Maksudnya Rahim? Cewek cantik di bio.
cantik video. Kasih muncul dulu muka Kakak Dendi. Ada deh. Mana Dendi? Ada Dendi? Ada. Ada keren. Tunggu dulu. Dendi J. Dulu kasih tahu. Halo, ada kasih muncul Dendi ganteng. Tandri aja gitu kok dong. Cuma orang bilang ganteng. Jadi mau dia apa mi? Ku terima tong. Ya, cerita apa ini? Kayaknya cerita antara fisika biologi yang mau dicerita atau bagaimana ini? Agak susah saya bercerita, Pak Gus. Karena saya juga tergolong yang agak pemalu. Iya. Memang pemalu sekali saya lihat waktu SMA. Iya. Ada handsfree sendirian itu. Yalah mau cerita deh, jangan kita. Bantu sama Kakak Sulaiman, Kakak Irwan Fitrianto. Ya, ada tong Kakak Sulaiman. Oh, beda. Kan ngumpul, mungkin ada cerita bersama yang jadi lebih seru. Mendampingi. Kenapa ada rokok menyala sendiri itu? Kakak Sulaiman. Saya kira mati. Kakak Iti, boleh dinyalain dong videonya. Kasih nyala Ki videonya. Ada yang muncul, kelihatan bukan. Kelihatan tahu agak-agak. Mana Pakistan. Mana itu? Ayo, cerita mi. Apa mau dicerita? Langsung gatel semua kepala aku. Saya dari dulu pemalu kakak. Tunggu dulu, ada pertanyaanku ini untuk Dendi ini. Ya. Jadi itu memang cinta pertama dan terakhir kah itu atau adakah di balik itu? Coba jelaskan. Ya. Banyak saksi lu. Kalau itu. Itu yang perlu kita perjelas sekarang. Kalau itu awalnya memang saya mengaku saya ngodok. Jadi saya bongkar ini. Tapi setelahnya ya kebanyakan, jangan tidak bisa cari banyak orang deh. Justru itu yang mau ditahu. Ada deh. Kan sudah tidak ada apa-apa.